Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadnika Setiawan, asal instansi dari SMA 4 Kepahyang, mahasiswa PPG tahun 2021 tahun 2022, kelas B. Di sini saya akan menyelenggarakan wawancara dari tugas pembelajaran tentang eksplorasi belajar berkenaan dengan masalah yang sudah diidentifikasi dari lembar kerja 1 identifikasi masalah. Dan di sini saya tidak sendirian, sudah ada narasumber dari SMA 4 Kepahyang, yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Zawil Fatoni. Nanti akan menjadi narasumber saya untuk mengetahui masalah-masalah yang sudah saya identifikasi. Silakan perkenalkan sedikit, Pak. Baik, terima kasih Mas Niko. Saya Zawil Fatoni, Kepala SMA Negeri 4 Kepahyang. Saya menyambut baik kegiatan yang sedang dilakukan oleh Mas Niko ini. Siap untuk diwawancarai. Terima kasih, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan atau kemungkinan ini sebagian besar pertanyaan dari Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas. Jadi secara umum nanti pertanyaan saya mungkin mewakili dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengajar. Untuk yang pertama ini, Pak, yang ingin saya pertanyakan tentang masalah identifikasi masalah, yaitu yang pertama, bagaimana menurut Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah menemui atau ada beberapa guru yang melaporkan ada beberapa siswa yang cenderung minat belajarnya rendah. Nah, jadi menurut Bapak bisa dijelaskan, mungkin ada beberapa penyebab yang bisa saya dapatkan. Baik, terima kasih. Tentu kita mau tidak mau harus memberi kesempatan kepada siswa kita, karena seperti yang kita tahu, kita baru saja meloloskan diri dari wabah pandemi COVID-19. Anak-anak ini sebelum musim normal ini pembelajaran dilakukan secara daring. Tentu ada learning loss di situ, dan itulah yang sedang kita perjuangkan, bagaimana learning loss itu bisa kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mengenai siswa yang minat belajarnya masih kurang, tentu itu masih ada pengaruh karena biasa selama ini daring, kemudian sekarang kembali ke mode tatap muka. Adalah tantangan untuk semua pihak, terutama bagi guru yang langsung berkaitan dengan siswa. Bagaimana caranya supaya siswa itu kembali tertarik kepada pelajaran yang sedang dihadapinya. Untuk olahraga sudah tentu minat siswa di olahraga tentu sangat besar sekali. Nah, sangat besar sekali, dan sekarang sudah tatap muka, maka mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah itu untuk menarik minat siswa. Saya kira bentuknya praktik di lapangan akan membuat siswa lebih tertarik untuk pembelajaran, terutama PJOK. Nah, faktor lain tentu tidak bisa diabaikan saja, banyak faktornya. Guru juga harus menyesuaikan metode pembelajaran bagaimana yang pas untuk situasi anak-anak di era pasca pandemi. Saya kira begitu. Ya, terima kasih, Pak. Jadi sangat jelas sekali pencerahan untuk pertanyaan saya sendiri untuk yang nomor 1 ini. Kemudian masih berhubungan dengan pembelajaran siswa. Untuk pertanyaan yang kedua ini, bagaimana, Pak, sekiranya ini menurut Bapak, jadi tidak terkhusus ke pembelajaran PJOK, jadi mungkin pembelajaran PJOK nanti bisa mengikuti. Bagaimana menurut Bapak Kepala Sekolah cara memilih model pembelajaran setelah kita selama 2 tahun pandemi, kemudian seperti di soal nomor 1 tadi, kita baru kembali atau pulih dari pandemi, agar siswa dapat semangat dalam pembelajaran. Kira-kira metode-metode secara umum saja, Pak. Jadi menurut Bapak kira-kira seperti apa? Baik, memang agak sulit karena ini adalah masa peralihan dari pandemi ke era pasca pandemi. Tantangan di era pasca pandemi yang dihadapi guru tentu berbeda dengan era pasca pandemi. Di era peralihan ini memang guru itu
kreatif saya kira. Kreatif dalam artian bagaimana mengalihkan siswa yang tadinya pembelajaran secara daring di era pandemi kembali ke tatap muka di era pasca pandemi. Tidak bisa mendadak saya kira. Itu pandai-pandailah guru bagaimana supaya siswa itu kembali on the track sesuai dengan kurikulum yang ingin kita capai. Memang sementara ini kita diberikan tugas untuk mengatasi learning loss yang terjadi itu sebaik mungkin dalam waktu secepat mungkin sehingga generasi ini bisa tercapai sesuai dengan kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, mengenai metode-metode, setiap guru tentu mengampu mata pelajaran masing-masing. Gurulah yang tahu metode pembelajaran apa yang tepat diterapkan dalam pembelajarannya. Termasuk khusus untuk PJOK, ada beberapa metode pembelajaran yang barangkali tidak cocok diterapkan pada materi pembelajaran di laboratorium, tetapi cocok untuk PJOK. Demikian juga sebaliknya. Maka memang itu perlu kreativitas masing-masing guru. Alhamdulillah pemerintah sekarang sudah menggalakkan berbagai macam program mengenai metode pembelajaran yang cocok untuk mengatasi learning loss ini. Kalau memang tidak bisa dilatih secara tatap muka, sekarang webinar sudah banyak sekali dan kami SMA Negeri 4 Kepayang membuka pintu yang seluas-luasnya kepada rekan-rekan guru untuk mencari jalan atau alternatif yang terbaik meningkatkan kreativitas guru ini. Saya kira ya, terima kasih Pak untuk pertanyaan saya yang kedua. Yang terakhir Pak, ini pindah ke pokok permasalahan identifikasi. Yang pertama tadi tentang identifikasi masalah pedagogik atau pengetahuan. Yang kedua kita masuk ke permasalahan kesulitan siswa. Jadi kesulitan siswa menurut Bapak bagaimana caranya biar siswa itu kiranya bisa berminat kemudian termotivasi dalam mengikuti pembelajaran khususnya di pembelajaran PJOK. baik. Secara psikologi siswa memang tidak semua siswa itu punya kelebihan atau ketertarikan yang sama dalam satu mata pelajaran. Ada memang siswa itu yang ke PJOK itu luar biasa tertariknya. Guru tidak terlalu susah mengajak anak ini untuk masuk di PJOK itu, tertarik di PJOK itu. Nah, untuk tantangannya tentu ada beberapa orang siswa itu memang dia ke arah PJOK ini tidak terlalu berminat. Nah, tentu tantangan kita bersama ini, barangkali anak-anak ini perlu kita berikan motivasi bahwa pelajaran PJOK itu sangat banyak sekali manfaatnya. Dan cabang-cabang di PJOK untuk pendidikan jasmani itu luar biasa banyak. Tidak hanya terbatas kepada permainan di lapangan, bola besar dan bola kecil. Ada juga cabang olahraga atau pendidikan jasmani itu yang melibatkan atletik atau permainan-permainan yang tradisional. Itu saya kira pilihan anak-anak untuk tertarik itu banyak sekali. Tinggal kita selaku guru itu bagaimana beri pemahaman kepada siswa bahwa pendidikan jasmani itu penting. Kemudian dikaitkan juga dengan pendidikan kesehatan. Kesehatan itu juga ya mau tidak mau kesehatan itu wajib diketahui oleh semua siswa. Bagaimana dia nanti bisa menjaga paling tidak kesehatan untuk dirinya sendiri. Saya kira demikian. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk kami mahasiswa PPD tahun 2001-2002, jadi bisa untuk bahan kami berdiskusi dengan rekan-rekan. Semoga nanti bermanfaat untuk kedepannya bagi kita semua. Ini terkhusus untuk mata pelajaran PJOK. Insyaallah. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sukses. Ininya. Ya. Baik, saya kira saya cukupi sekian untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA 4 Negeri Kepayang. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya sendiri banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.